Halo Surabaya, ya apa kabarnya Rek? Kembali lagi bersama saya Deli Aldiano dan kali ini kita akan membahas soal kasus bullying yang sedang marak di Jawa Timur. Karena memang kasus bullying atau perundungan yang diketahui marak terjadi di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya ini salah satunya di sekolah di Surabaya, Jawa Timur. Bullying sendiri atau kasus perundungan ini adalah tindakan perundungan yaitu yang dilakukan dengan cara menyakiti baik itu fisik, verbal maupun psikis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah. Berulang-ulang dilakukan tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korbannya menderita. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sendiri mencatat sekitar 3.800 kasus perundungan atau bullying terjadi di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2023 dan hampir separuhnya terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Berdasarkan tren yang ada, kasus bullying ini sering meningkat dari tahun ke tahun. KPAI sendiri mengatakan khusus di Jawa Timur sendiri selama awal 2024 mulai dari bulan Januari hingga bulan Maret saja terjadi 3 kasus bullying yang cukup besar di lembaga pendidikan keagamaan. Adapun data Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jatim menyebutkan jumlah bullying di tahun 2023 periode Januari hingga Juli sebanyak 280 kasus, sedangkan tahun 2024 sendiri mulai dari periode yang sama didapati 90 kasus perundungan atau bullying. Meskipun trennya terlihat menurun, namun berdasarkan jejak digital sampai di bulan Agustus tahun ini kasus bullying terdapat di kota Surabaya, khususnya untuk anak-anak sendiri diperkirakan meningkat. Ada perkiraan meningkat hingga 20%. Lalu bagaimana tanggapan dan juga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri? Sudah bersama kami Dr. Akmarawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Selamat siang dokter. Selamat siang Mas. Dokter, ini sebetulnya yang menyebabkan bullying marak terjadi di sekolahan, khususnya di Surabaya ini apa sih dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kasus bullying ini kalau kita lihat ya Mas Deli ya, itu kalau kita lihat tuh memang dari zaman dulu selalu ada memang. Cuma memang seiring dengan peningkatan media sosial, kemudian peningkatan kasus-kasus mudah viral, ini kelihatannya memang lebih terdeteksi lebih banyak ya. Jadi sebenarnya ini kita ambil sisi positifnya. Jadi ini menjadikan bahwa kasus bullying ini menjadi indikator, apalagi kalau itu ada peningkatan ya, menjadi indikator bahwa sebenarnya perlu ada peningkatan pendidikan perilaku yang lebih intensif lagi ya. Pendidikan perilaku yang intensif itu baik itu di pendidikan di keluarga secara non formal maupun pendidikan di sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP dan SMA ya. Tapi memang kalau kita lihat golden age itu kan ada di SD, SMP ya. Nah itu jadi perilaku ini memang suatu yang tidak bisa diukur dengan tes ABCDE atau tes IC, tetapi memang yang bisa dilihat. Nah jadi ini jadi indikator yang positif buat kita untuk mengevaluasi kembali sistem pembelajaran baik itu di rumah orang tua maupun di sekolah ya. Sehingga kita bisa menekan kasus bullying ini. Walaupun nanti derasnya media sosial, yang penting itu ada penurunan gitu. Penurunan kasus-kasus bullying ini. Gitu, lalu bagaimana nih dok kalau semisal tadi sempat dikatakan di Surabaya sendiri diperkirakan akan meningkat 20%. Ini sebenarnya apa yang membuatnya hingga meningkat 20% ini sendiri dok? Iya, kalau diperkirakan kita lihat data juga ya, lihat data. Tapi memang apakah itu peningkatannya disebabkan oleh derasnya arus media sosial? Tetapi kalau ada diprediksi meningkat juga saya tidak terlalu yakin karena kita semakin kasus itu viral itu semakin kita menjadi belajar. Jadi dinas terkait itu pasti belajar. Baik itu Dinas Perlindungan Anak kita di Surabaya kan kita punya DP5A itu ya. Kemudian baik itu Dinas Pendidikan bahkan dari sisi kepolisian itu juga pasti akan lebih melihat kasus-kasus ini karena berkaca dan belajar pada kasus-kasus yang sudah muncul dan sudah viral gitu Mas Denny. Jadi mudah-mudahan ini tidak jadi peningkatan. Kalau ada prediksi 20%, tapi kalau kita lihat kita berkaca dari pembelajaran yang ada, ini mudah-mudahan semua bidang itu harus betul-betul berkontribusi untuk menekan kasus ini.
Lalu ini bagaimana dengan sistem pendidikan atau sistem edukasi yang ada ini? Apakah kurang memayungi masalah bullying seperti yang sudah dijelaskan atau kurang dan juga lemahnya pengawasan atau bagaimana Dok? Ya, jadi pendidikan itu kan ada pendidikan non formal di sekolah, jadi ada pendidikan sekolah ya. Kalau per sekolah kan kurikulumnya jelas, jadi dia mendidik tidak hanya pengetahuan, tetapi dia mendidik perilaku di situ, kemudian dia mendidik keterampilan, dia mendidik namanya pengetahuannya langsung. Nah, kalau misalnya ada yang tidak pas perilaku lulusan SDA, SMP B, berarti itu kurikulum di sekolahnya yang dia gunakan mungkin metode pembelajaran ada yang salah. Nah, yang sekarang yang di rumah sekarang, di rumah bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Nah, ini Dinas Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengendalian Penduduk DP 5A P2KB di Kota Surabaya harus betul-betul intensif melihat ini. Karena apa? Munculnya bullying ini ternyata dia tidak hanya karena pendidikan di sekolah, tetapi juga sejak mereka dididik di rumah ya, di orang tua. Jadi pendidikan orang tua sangat penting. Jadi memberikan contoh dan sebagainya. Jangan sampai nanti ada muncul, ada yang menjadi korban bullying, ada yang menjadi pelaku bullying. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, kalau misalnya tidak diperhatikan dan baik, kita tahu media sosial kan penggunaan gadget itu kan luar biasa ya, dari anak yang masih balita sampai anak yang TK, semuanya sudah melihat. Di situ bisa melihat kekerasan, tidak ada filter kan itu Mas. Kemudian bisa melihat, mencontoh dan sebagainya. Sehingga akibatnya kalau tidak difilter di rumah, di orang tua, kan sekolah kan terbatas itu. Sudah tidak dididik tentang hal-hal yang baik di rumah, itu takutnya nanti akan dibawa dia ke sekolah dan menular ke teman-temannya. Nah, ini yang kita harus mencari metode yang pas buat bagaimana kita orang tua, kemudian pemerintah kota dan masyarakat, baik itu pendidikan dan di dinas pendidikan itu istilahnya saling berkolaborasi lah. Jadi istilahnya itu metode pembelajaran kolaboratif dengan semua pihak, sehingga kita bersama-sama mampu bergotong royong untuk menekan perilaku bullying ini. Kan munculnya dari perilaku Mas. Jadi dari ejek-ejekan, kayak kasus kemarin tuh yang viral di Surabaya yang dilakukan di SMA, itu kan awalnya kan ejek-ejekan. Ejek-ejekan kalau misalnya orang tuanya sadar, paham, oh nanti minta maaf yang baik dan sebagainya. Terus yang ini juga nanti baik, itu kasus-kasus ini tidak jadi melebar. Tidak jadi seperti yang sekarang ini yang alhamdulillah lah sudah ditangani dengan baik. Mudah-mudahan ditangani dengan baik tuh di Polres ya. Iya. Jadi itu Mas Deli. Baik, sesaat lagi kita akan membahas di segmen selanjutnya, yaitu berupa concern atau fokus utama dalam penanganan bullying yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya DPRD Kota Surabaya. Seperti apa? Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Darurat judi online ini seharusnya memang sudah diterapkan sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi memang darurat judi online ini memang sudah sejak lama terjadi begitu, tapi kemudian baru terasa terupnya itu adalah ketika ada 11 oknum pegawai Komdigi yang ternyata terlibat dari peredaran judi online begitu ya. Nah, ini juga kan yang menarik adalah judi online ini adiksi ya. Adiksi, kecanduan. Kenapa nih bisa jadi candu nih judi online? Apa sih menariknya begitu sampai akhirnya kemudian banyak sekali orang-orang yang bukan hanya kalangan berduit aja, tapi nyatanya orang-orang yang punya penghasilan rendah juga kecanduan nih judi online. Bahkan anak-anak. Ini miris banget loh Mbak. Ya, jadi orang dengan masalah adiksi itu memang ditengarai ada semacam gangguan atau penyimpangan di dalam fungsi kondisi psikologis, profil psikologisnya gitu ya, jadi terutama dari fungsi otaknya, di mana mereka tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam dirinya
untuk kemudian dia jadi terjebak di dalam perilaku yang berulang, bahkan sampai mungkin mengorbankan segala-galanya gitu ya. Nah, terutama judi ini sendiri seringkali juga awalnya mungkin semacam permainan. Itu alasannya mengapa anak-anak banyak yang terlibat. Oh, jadi dibalutnya itu dengan games dulu pertama. Dengan permainan. Permainan yang Betul, ada di gadget. Betul. UII. Bukan UI. Bukan UII ya. UI. Padahal kalau U ya UII. Oh iya. UI. Iya. Ini orang Jogja. Guyonan lokal. Jogja, kita harap maklum aja. Podoboro Sleman. Artinya Ketok desit. nah, bukan desit. Artinya SKPC enggak. Artinya bahwa kita tahulah getol banget pemberantasan judi online. Bahkan nggak kurang-kurang lah, kita sering siaran langsung. Dulu di pembagiannya gimana? Artinya ada direktorat khusus yang menangani itu, ada kedirijanan khusus atau apa yang soal Sudah online. Ada dia di bawah Dirjen Aptika. Aptika. Nah, di situ ada direktur pengendalian aplikasi informatika. Nah, direktur inilah yang mengendalikan dan mengawasi konten-konten negatif, termasuk di situ judi online, termasuk juga pornografi, sampai dengan radikalisme, konten yang nggak sehat buat anak dan lain sebagainya. Semuanya ada di situ. Nah, setelah jadi Komdigi kan pasti berlanjut tuh. Iya. Semangatnya memberantas judi online Betul. ada di wilayah mana secara Kalau kita lihat tugas dan fungsinya, kemungkinan besar dia berada di bawah Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. pengawasan? Anda masih kembali bersama kami di dalam pembahasan kasus bullying yang sedang marak di Jawa Timur. Bersama kami juga sudah ada Dr. Akmarawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dokter, kalau tadi sebelumnya sudah membahas bagaimana itu untuk kasus bullying, khususnya itu pendidikan baik non formal dari keluarganya maupun dari formalnya yang sudah harus ikut intervensi atau campur tangan begitu ya, Dok, ya. Lalu bagaimana dengan kasus penanganannya sendiri ini dari pemerintah daerah khususnya ya. Apakah melihat maraknya kasus bullying di sekolahan khususnya di Surabaya ini ada pengawasan atau bahkan penanganannya seperti apa nih, Dok? Ya, jadi itu yang saya pertama bilang tadi, semakin kasus viral itu kita jadi dapat pelajaran kan. Jadi supaya nanti kasus-kasus yang kedepannya tidak terulang lagi. Jadi kita punya Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ya, dan Pengendalian Penduduk ya, yang di Kedung Doro itu punya program, Mas. Jadi dia program pendampingan ya. Baik tidak hanya pada kasus-kasus yang sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi itu langsung otomatis itu ada program di situ, ada terjun psikolog-psikolog ya. Psikolog-psikolog yang mendampingi baik itu orang tua maupun anak yang dia tidak hanya pada korban tetapi juga pelaku. Karena kan pelaku ini juga kadang-kadang jadi korban gitu ya. Jadi akhirnya semua pihak itu supaya tidak terulang kembali. Nah, kemudian untuk pencegahan itu Dinas Perlindungan Anak ini selalu berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Karena bullying ini lebih banyak dilakukan di area-area pendidikan, Lingkungan jadi sekolah ya, Dok? Lingkungan sekolah. Dan ini tidak hanya pada anak-anak tersebut, siswa-siswa, tetapi juga pada guru-guru. Jadi kita lintas ini. Nah, di Dinas Perlindungan Anak juga ada penguatan keluarga. Nah, ini memang berdasarkan data memang kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak yang kenakalan remaja dan sebagainya itu ternyata memang rata-rata kebanyakan ya, berapa persen itu anak-anak yang kurang perhatian di keluarga. Nah, dan ternyata memang yang menarik tidak hanya keluarga yang miskin ya, Mas ya, tetapi keluarga yang mampu juga ada, mungkin karena kesibukan jadi interaksi antara keluarga dengan orang tuanya dengan anak ini yang masih kurang ya. Jadi itu yang digencarkan oleh pemerintah kota melalui Dinas Perlindungan Anak ini, kan karena kita sudah didaulat kota layak anak ya, ramah anak, kota layak anak sedunia ya. Nah, ini kita punya undang-undangnya, perwalinya. Kita punya perwalinya, ada perdanya,
dan ada lebih kuat lah istilahnya. Jadi akses pendidikan, akses kesehatan untuk anak ini dan betul-betul kita harus kita kuatkan, jangan sampai nanti gara-gara satu yang terjadi, satu kejadian itu malah merusak semua kita Surabaya ini sebagai kota yang ramah anak, layak anak gitu ya. Nah jadi banyak program sebenarnya dan ini terintegrasi dengan dinas-dinas yang lain gitu Mas Deli. Lalu ini kan karena memang untuk kasus bullyingnya marak terjadinya di lingkungan sekolah. Nah ini dengan lingkungan sekolahnya sendiri gimana nih dok? Iya. Apakah memang pihak sekolah di Surabaya ini kurang cukup mengawasi para siswanya sehingga bisa terjadi bullying di lingkungan sekolahnya sendiri atau gimana dok? Ya awalnya saya pikir mungkin kalau nggak viral loh, guru-guru mungkin nyantai ya. Guru-guru jadi memang harus ada penguatan pengawasan ya. Padahal kurikulum Merdeka itu kan per person, per anak itu harus sudah seorang guru itu harus tahu si A, si B, si C itu sudah tahu harusnya. Jadi dengan penerapan kurikulum Merdeka ini sebenarnya harusnya tidak ada lagi terjadi bullying di sekolah. Karena seorang guru itu yang menangani itu harus tahu satu persatu anaknya, anak didiknya. Nah, tapi kenyataan memang kemampuan guru juga mungkin harus ditambah ya. Jadi kapasitas jumlah guru dan sebagainya. Jadi ini kan ada wacana dari Dinas Pendidikan itu semua harus memantau. Jadi semua memantau itu apa? Lingkungan sekolah itu kan ada cleaning service. Kemudian ada lagi Satpam. Jadi itu semuanya harus memantau. Sebenarnya baik juga, cuma kan kita belum tahu apakah cleaning service, Satpam itu terlatih di itu. Kalau guru kan sudah terlatih ya. Dia cara mendidik ini loh jangan membullying. Nah, ini juga berarti kan harus ada pelatihan terhadap orang-orang di sekitar sekolahan. Kalau memang jumlah guru-gurunya masih kita anggap masih harus perlu ditambah. Nah kemudian juga di sekolahan itu khususnya di SD SMP kan ada namanya siswa magang, mahasiswa senior ya. Oh iya. Itu kan banyak itu PKL itu banyak sekali magang untuk mengisi kekurangan guru. Nah ini juga perlu diberdayakan sebenarnya karena mereka yang semangat untuk menghilangkan kasus-kasus perilaku. Jadi sebenarnya kan kalau pengetahuan kan gampang tuh ngetesnya Mas. Tinggal dites essay atau pilihan soal nanti ini benar ini salah. Kalau keterampilan juga gampang dites. Tinggal dicek kamu gimana cara membuatnya itu gampang. Tapi kan kalau perilaku gimana ngetesnya coba ya. Berarti kan harus dibuat contoh-contoh. Nah contoh-contoh itu tidak hanya di sekolah karena kalau hanya melulu di sekolah saya rasa kurang karena kan mereka harus menilai pengetahuan dan keterampilan. Berarti harus di semua lini baik yang kita sinyalir ini penguatan keluarga ini. Jadi saya punya punya pemikiran bahwa metode kolaborasi antara orang tua dan sekolah dan guru kolaborasinya itu dikuatkan. Entah itu nanti secara kreativitas dan inovasinya seperti apa, sehingga antara orang tua dan guru itu saling mendidik. Itu jadi itu harus dicari mekanismenya oleh Dinas Pendidikan supaya guru-guru ini terbantu dengan adanya metode kolaborasi ini. Itu lebih bagus sehingga contoh-contoh supaya ini bullying yang ini jelek ya, kalau yang ini baik itu terus tertanam gitu ya. Di samping tentu saja ada pelajaran agama kan tetap ada ya. Karena semua agama itu mengajarkan menghindari kasus-kasus bullying itu. Iya, gitu, Dok. Tapi ini menarik nih Dok karena saya sendiri sempat mendengar ada gerakan yaitu Satpol PP Goes to School yang ada di Surabaya. Ini di setiap lembaga pendidikan sudah ada juga dan ini digelorakan sendiri atau bahkan diramaikan juga sama pemerintah Kota Surabaya. Apakah ini termasuk salah satu program yang bisa efektif mengurangi kasus bullying yang ada di sekolah, Dok? Jangan sampai jadi menimbulkan masalah ya. Jadi ini kita pantau Mas program ini jadi kalau yang baik sih tidak ada masalah. Kalau misalnya Satpol PP ini semua mampu melakukan standar pendidikan mencegah bullying masuk ke sekolah-sekolah, why not? Tidak masalah. Tapi saya jangan menimbulkan permasalahan baru. Jadi kalau ada sekolah sudah cukup mampu, kemudian mekanisme sudah bagus, paling bagus itu sebenarnya kolaboratif. Jangan sampai
dengan orang tua ya maksudnya. Karena yang tahu persis anak ini kan orang tua. Nah, jadi jangan sampai kalau Satpol PP go to school malah menimbulkan masalah lagi. Misalnya jangan-jangan nanti Satpol PP-nya yang bullying siswanya kan jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus ada standar. Jadi jangan sampai langsung ada programnya Satpol PP langsung masuk ke sekolah. Nah, SOP-nya seperti apa gitu ya. Jadi SOP-nya itu seperti apa? Apakah cuma menjaga jangan sampai terjadi tawuran, is okay, enggak masalah. Tapi kalau dia sampai masuk ke kelas-kelas dan sebagainya malah nanti menimbulkan masalah baru. Jadi mungkin ya kalau menurut saya go school itu ya secara lingkungan, secara di luar ya. Kalau di luar menjaga anak-anak ini tetap tertib, jadi mungkin preventif kali ya, preventif. Tetapi tetap kalau ada terjadi langsung dicegah. Tapi yang paling bagus tuh sebenarnya preventif kolaboratif antara orang tua dan guru itu paling bagus mas. Baik. Karena yang paling tahu sifat anak-anaknya itu kan orang tua. Dia kan setelah belajar di sekolah, sisa waktunya kan ada di rumah. Nah setelah di rumah ini anak ini kemana gitu ya. Dia main sama siapa itu kan. Nah, jadi kolaborasi itu yang perlu kita kuatkan itu. Baik, cukup menarik sebenarnya. Kita akan membahas saat lagi di segmen selanjutnya. Mungkin kita akan lebih membahas bagaimana apakah ada bentukan khusus satuan tugas atau bagaimana. Sesaat lagi jangan kemana-mana. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa mendeteksi gitu ya. Yang jelas adalah kalau misalnya memang seseorang sangat terpaku dengan gadgetnya, itu yang pertama pasti kelihatan. Ya, yang dipegang itu nggak bisa lepas tuh dari gadgetnya. Gitu Intens kan. banget ya. Intens, kemana-mana dibawa gitu ya, ke dapur dibawa, kemana-mana dibawa. Ke kamar mandi dibawa. Kamar mandi dibawa, paling sering tadi kamar mandi gitu ya, atau di kamar, di rumah, dan mungkin bahkan tidak tidur karena hanya bermain aja. Nah kemudian kembali lagi dari kecanduan itu tadi kan bisa dibedakan antara kecanduan yang gadget, kecanduan media sosial. Ada juga yang cuma browsing aja kan, atau mungkin ngirim-ngirim bunga dan lain sebagainya gitu ya. Atau yang memang ada permainannya gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah biasanya kemudian mereka tidak punya kegiatan lain, hanya melakukan kegiatan judi online ini gitu. Kurang sibuk gitu maksudnya. Kurang sibuk, kurang tergerak untuk melakukan apapun biasanya. Nah, itu mestinya sudah bisa dicurigai bahwa memang ada kecanduan, terutama adalah ketika mungkin dari sisi keuangannya, mungkin banyak minjem, kemudian mungkin ya kesulitan keuangan lah gitu. Nah itu udah pasti ada indikasinya. Nah terus kemudian ada berantem sama pasangan karena tadi uangnya kurang terus gitu. Jadi pasti ada masalah-masalah terkait dengan ini dari sisi kemudian waktu, tenaga yang hanya dicurahkan untuk kegiatan main saja, sampai dari sisi hubungan ya udah pasti, karena daripada bergaul atau bercengkerama dengan pasangan atau dengan keluarga, mereka akan lebih suka menghabiskan waktu untuk menekuni hobi judi online ini. Kami cukup berterima kasih karena kita bisa mengamputasi yang busuk-busuk yang ada di dalam gitu ya. Dan kita terus bekerja sama dengan kepolisian pastinya gitu untuk membongkar dan menelisik lebih dalam gitu sehingga didapatkan gambaran pola kerja jejaring ini bagaimana sehingga dia bisa penetrasi masuk sampai ke institusi-institusi pemerintah. Ya kalau kita lihat data PPATK bahkan menyebutkan begitu banyak ASN ya bahkan TNI Polri itu yang ikut bermain judi online. Jadi saya kira itu aja sudah memberikan warning buat kita. Kalau dari main kemudian menjadi pelaku atau apa itu kan dekat gitu ya. Nah di dalam Kominfo pada waktu itu namanya Kominfo, kita juga sudah mendapatkan data PPATK itu. Kita juga sudah memberikan semacam hukuman buat sejumlah pegawai-pegawai Kominfo ya yang terlibat dalam permainan judi online ini. Tetapi ini memang cukup menyentak kita. Ada 10 ASN gitu ya yang terlibat dalam satu jejaring bisnis judi online ini.
Anda kembali bersama kami dalam membahas soal kasus bullying yang sedang marak terjadi di Jawa Timur. Masih bersama kami juga Dr. Dr. Akmarawita Kadir. Namanya susah ya. Dr. Akmarawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dokter, kalau tadi ini sebenarnya kita cukup menarik membahas kasus bullying, Dok. Betul. Karena memang sekali, sebenarnya kasus bullying ini kan lebih ke kasus berantai ya, Dok ya. Kadang dari korban bisa menjadi pelaku, begitu ya, Dok ya. Tapi ini lebih menarik lagi karena kalau kita tahu bahwa sebenarnya kasus kriminalisasi terhadap guru sendiri sedang menjadi sorotan, Dok. Karena kan banyak guru yang takut melaporkan kasus kekerasan yang terjadi khususnya di wilayah sekolah karena bisa menjadi bumerang dan bisa terancam hukum terhadap guru tersebut, ya, Dok. Nah, ini bagaimana kriminalisasi guru ini ditangani sendiri di kasus Surabaya ini, Dok? Mengingat maraknya bullying membuat kasus kekerasan semakin meningkat, Dok. Akhirnya guru takut menegur takut-takut ditegur sedikit nanti masuk ini meja hijau. Nah, itu. Ya itulah, jadi Indonesia ini luar biasa, tapi kita tetap harus berusaha ya. Jadi sebenarnya untuk kasus guru itu untuk para guru jangan khawatir, sebenarnya guru ini ada perlindungan di undang-undangnya ya. Jadi yang penting saya yakin lah, jadi guru ini punya integritas yang tinggi. Dia akan punyai banyak istilahnya itu banyak cara untuk menangani anak-anak ini. Yang penting jangan putus asa gitu, jangan dibiarkan anak-anak kita ini, karena ini anak generasi muda kita ya, yang selanjutnya mengisi bangsa. Nah, jadi kalau guru itu memang ada undang-undangnya, selama dia tidak melakukan kekerasan fisik ya. Kalau hukuman fisik pasti, kalau guru fisik pasti itu ada kena sanksi, memang itu ada undang-undangnya. Jadi mereka dilindungi, Mas. Jadi yang penting dia diberi kuasa untuk memberi hukuman yang mendidik ya tentunya. Jadi hukuman mendidik. Misalnya nih ada anak terlambat. Nah, kemudian hukumannya tidak dijewer. Nah, itu maka guru itu harus sebenarnya tahu kalau jewer kan sudah masuk kekerasan fisik. Sekarang viral, Mas, jewer sedikit apalagi luka tuh. Nah, itu bisa ke meja hijau tuh nanti. Nah, jadi guru bisa memberikan hukuman yang mendidik. Misalnya dia telat setengah jam. Nah, nanti pulangnya dia ditambah setengah jam. Tapi harus berkomunikasi dengan BP atau orang tua. BP nanti nyampaikan ke orang tuanya. Jadi banyak cara mendidik tanpa memberikan kekerasan fisik, banyak cara untuk persuasif kayak gitu tuh. Jadi saya yakin guru-guru itu punya sendiri-sendiri ya. Nah, dan dia dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan takut sebenarnya untuk para guru untuk supaya terus berinovasi dan berkreasi. Jadi tetap berlindung pada undang-undang guru dan dosen, di situ ada jelas sehingga menghasilkan anak-anak yang terjun ke masyarakat nanti bisa berguna gitu, Mas. Kalau tadi Dr. Akmarawita sendiri mengingatkan saya soal undang-undang itu di Komisi Perlindungan Anak Indonesia sendiri kan sudah dibentuk juga undang-undang untuk melindungi para korban khususnya, dan juga untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku dari korban dan juga kasus bullying ini ya, Dok ya. Nah, apakah memang sebenarnya undang-undang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak ini sudah cukup memberikan efek jera terhadap pelaku, Dok? Iya, jadi kalau di undang-undang ini sudah cukup ya, saya rasa, dan apalagi kalau sudah sekarang nih ada video dan sebagainya, bukti-bukti ini, insya Allah dia sudah sudah menjadi efek jera ya. Nah, yang menjadi kenapa kok muncul terus, yaitu tadi. Jadi sebenarnya perilaku yang sudah anak ini yang sudah istilahnya itu pada saat golden age itu dia rupanya sudah kurang mendapat pendidikan yang baik gitu ya. Akibatnya melekat di situ otaknya sehingga dia yang misalnya dulu dia sering dibully atau melihat video kasus kekerasan, akhirnya dicontoh sama dia karena enggak ada bimbingan tuh. Jadi enggak ada yang kontrol anak-anak ini main video dan sebagainya. Lihat-lihat video dan sebagainya itu enggak ada yang kontrol itu, Mas Deli. Sehingga akibatnya ini. Tapi kalau menurut saya Undang-Undang Perlindungan Anak ini sudah jelas, apalagi dan ini sudah banyak yang terjerat ya. Dan mudah-mudahan ini terus kalau bisa diviralkan juga sehingga orang-orang yang punya niat melakukan bullying atau tidak sengaja melakukan bullying itu mereka lebih sadar lah, lebih tahu
bagaimana bahwa ini sebenarnya ada undang-undangnya gitu. Kadang-kadang mereka mulai dari iseng-iseng, tahu-taunya iseng-iseng tiba-tiba muncul. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri bisa dilihatkan video-video ini tidak bagus, ini nanti jatuhnya ini bisa terkena undang-undang ini dan sebagainya, itu bisa diberi contoh. Dan ini peran serta orang tua juga harus kuat. Jadi lagi-lagi orang tua guru ini bisa mengendalikan seperti gadget, lingkungan, itu kan dua orang ini sebenarnya. Kalau kita dulu itu saya masih mungkin angkatan lama ya, karena saya ini ya, jadi dulu itu guru saya itu cuma dua, yaitu guru di sekolah dengan guru di rumah orang tua. Itu ya. Sekarang 3 Mas. Jadi sekarang ini guru di sekolah, guru di rumah orang tua, satunya handphone. Handphonenya sendiri. Gadget ya kan. Gadget itu waduh luar biasa itu kalau ndak diberikan bekal mengontrol mana yang baik dan benar di gadget, anak itu bisa terikut. Kan banyak itu kasus. Bukan hanya bullying tapi juga penculikan dan sebagainya. Dirayu akhirnya anak ini lari dari rumah dan sebagainya. Jadi bahkan akhir-akhir ini saya mendengar Mas Deli bahwa ada pembatasan akses di Australia ya. Pembatasan akses untuk media sosial untuk anak-anak di bawah umur 16 tahun. Itu menandakan bahwa mereka serius untuk melihat bahwa media sosial ini kalau tidak dikontrol dengan baik akan menghasilkan perilaku-perilaku yang di luar kontrol. Setuju itu. Iya. Tapi Dok, saya penasaran sebenarnya apakah memang khususnya di wilayah Surabaya sendiri ya Dok, adakah satuan tugas atau badan pengawas khusus yang akan bisa membantu mengawasi jalannya kasus bullying, apakah memang nantinya akan meningkat atau mungkin malah bisa ikut membantu untuk menurunkan kasus bullying sendiri? Ya, itu untuk pengawasan itu kebetulan dari Komisi D, itu di Dinas Perlindungan Anak ya, DP 5 P2KB ya. Jadi itu dia punya akses berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan dia punya akses untuk ke orang tua juga, dia punya akses ke guru-guru, dia juga punya akses ke intinya ke dinas-dinas yang lain, terutama di psikolog itu dia punya. Jadi di dinas ini yang mengevaluasi untuk melakukan preventif supaya kejadian di Surabaya ini tidak terulang lagi. Jadi memang Komisi D sering sekali berdiskusi dengan Dinas DP Perlindungan Anak, DP 5 AP2KB ini agar kasus ini tidak lagi. Oke, terakhir mungkin dari Dr. Akmarawita bisa memberikan pesan sedikit terhadap khususnya anak-anak yang mungkin nantinya bisa menjadi korban atau bahkan takutnya malah jadi pelaku ya Dok. Dan juga terutama khususnya untuk orang tua dan para lingkungan sekolah ini dalam kasus bullying ini Dok. Ya. Jadi untuk masyarakat di Kota Surabaya ya, jadi sebenarnya anak-anak kita ini adalah semuanya korban, baik pelaku maupun korban itu sebenarnya korban semua. Jadi tugas kita semua di Kota Surabaya, khususnya orang tua untuk mengontrol anak-anak kita semua agar anak-anak kita ini di rumah maupun di lingkungan maupun di sekolah ini bisa berperilaku dengan baik ya. Nah, nantinya ini menjadikan dasar untuk yang lebih baik lagi untuk pendidikan di sekolah. Jadi di sekolah tinggal mengemas lagi sehingga anak-anak kita ini bisa baik di masyarakat ya. Nah, untuk pemerintah kota terus mengevaluasi secara baik mengenai kasus-kasus yang viral. Nah, dari evaluasi ini membuat suatu program sehingga dapat mencegah preventif, mencegah supaya kasus bullying ini tidak terjadi lagi. Karena pemerintah kota ini punya akses ke semua instansi ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi dasar yang baik untuk pemerintah kota sehingga mencegah peningkatan terjadinya bullying di Kota Surabaya. Ya. Baik, kalau begitu Dr. Akmarawita Kadir, Ketua Komisi di DPRD Surabaya, terima kasih banyak untuk pembahasannya. Mungkin dengan ini kita berharap lebih kalau yang namanya kasus bullying yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya sendiri bisa menurun, bahkan bisa mematahkan. Bisa zero ya. Ya, zero bisa itu zero tadi, mudah-mudahan. Baik, sekali lagi Dr. Akmarawita Kadir, terima kasih banyak. Sampai jumpa pemirsa di kesempatan selanjutnya. Saya Deli dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.